Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mudik pulang kampung. Bab 2281 sampai bab 2285. Ya, Ye Junlin datang ke sini untuk mencuri ramuannya. Iya, dia sudah memahami seperti apa era ini dan tahu bahwa dia telah tersingkir. Mantan raja tidak akan pernah menyerah, saya ingin kembali ke puncak lagi. Cara terbaik adalah mendapatkan metode peningkatan paling kuat di era ini, biarkan kekuatan Anda mencapai level tertinggi dalam waktu singkat. Jadi Ye Junlin, kamu baru saja mulai bekerja di industri Kunlun, datang langsung, dicuri. Semua orang mengincar Ye Junlin, memukul Ye Junlin sampai mati hanya karena mencuri. Ketika para eksekutif industri Kunlun mendengar ini, mereka semua merasa itu masuk akal. Baru saja, Ye Junlin berperilaku tidak normal dan tinggal sendirian di ruang kendali paling rahasia industri Kunlun selama 1 jam penuh. Kita harus bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Begitu mereka mendengar analisis Marsekal Tians, mereka semua mengerti. Ye Junlin datang untuk mencuri cara untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, semua orang melihat kotak ramuan di tangan Zhou Nanyan dan langsung mengerti. Bagian dalam harus digabungkan dengan bagian luar. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa obat yang diminum Zhou Nanyan digunakan untuk menekan elemen khusus dalam tubuh Ye Junlin? Tapi saat ini, semua orang menganggapnya sebagai obat yang diberikan kepada Ye Junlin untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi Dewa Pembunuh biasa tidak setuju. Dia cukup mengenal Ye Junlin. Saya lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Sekalipun dia terpuruk, dia tidak akan pernah melakukan pencurian. Terlebih lagi, dia begitu sombong sehingga dia tidak akan bisa berlatih meskipun ada yang memberikannya, apalagi mencurinya. Mendengar hal tersebut, Ye Junlin hanya mencibir, bisakah sampah ini masuk ke mataku? Hahaha, kebanyakan orang yang hadir tertawa. Marsekal Tians dan yang lainnya tertawa berlebihan. Sampah. Produk-produk industri Kunlun bukan hanya yang terbaik di dunia. Tapi mereka juga dengan mudah menduduki peringkat 5 besar. Apa menurutmu ini sampah? Benar-benar membuatku tertawa. Marsekal Tians mencibir. Semua orang juga terlihat marah. Semua orang tidak tahan dengan apa yang dikatakan Ye Junlin. Ini merupakan penghinaan terhadap industri Kunlun, dan bahkan lebih menghina mereka. Kamu menyebut barang-barang industri Kunlun sebagai sampah, tapi kamu bahkan tidak buang air kecil di dalamnya untuk menunjukkan dirimu? Apa kamu tidak tahu berapa berat badanmu? Ye Junlin, kamu adalah orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini, oleh sampah di mulutmu. Bukankah kamu datang ke sini untuk mencuri? Aku mencuri barang-barang ini? Itu tidak masuk akal, aku sedang melihat hal-hal lain. Ye Junlin menepisnya. Marsekal Tians memandang Ye Junlin dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Belum lama ini, para senior pavilion Tianji juga mengatakan bahwa kekuatan Tong Tian mirip dengan Ye Junlin. Bah, di mana tampilannya, Ye Junlin, yang mencuri sekarang, memiliki sikap yang sedikit ahli. Apa bedanya? Memalukan sekali. Karena kamulah yang mengusulkan pendirian industri Kunlun, dan kamu memiliki begitu banyak orang yang akrab di sini, aku akan memberimu wajah dan tidak meminta pertanggungjawabanmu. Tapi ini tidak akan terjadi lain kali. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Tians Marsekal muda itu berkata dengan dingin. Marsekal muda murah hati, ini bisa membebaskan Ye Junlin. Ye Junlin, apakah kamu hanya bersenang-senang? Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Marsekal muda? Semua orang memujinya satu demi satu. Marsekal Tians melirik ke arah penonton lagi, siapapun yang membawa orang-orang yang tidak relevan di masa depan akan melanggar peraturan, hukuman berat tidak akan terhindar. Pada saat ini, Ye Junlin melihat wajah pembunuh sipil itu menyedihkan, dan sudut mulutnya pucat penuh darah. Dia melangkah maju dan bertanya, siapa yang memukulnya? Aku,
Tidak apa-apa, aku tidak sengaja melukai diriku sendiri saat berlatih. Bu Yi Sasen panik, dan tentu saja dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Tapi mata Ye Junlin tertuju pada Marsekal Tians, dia memukulnya, kan? Saya yang melakukannya, dia membiarkan Anda masuk dan melanggar peraturan, jadi saya memukulnya. Apa yang terjadi? Marsekal Tians mengakui secara langsung, boom. Keduanya saling berpandangan, dan suasana tegang hampir pecah. Ye Junlin menatap Marsekal Tians dan berkata dengan dingin, "Ada apa? Tentu saja saya akan menelepon Anda kembali." Begitu dia mengatakan ini, suasana di lapangan pun semakin mencekam. Semua orang di pihak Marsekal Tians tertawa. Ye Junlin jelas sedang mencari kematian. "Beranikah kamu menelepon kembali? Ayo, saya ingin melihat bagaimana Anda melawan." Marsekal Tians sendiri tidak mempercayai kejahatan ini. Saat Ye Junlin hendak mengambil tindakan, pembunuh biasa melangkah maju dan memeluknya, dan Zhou Nanian juga menahannya. "Tuan, saudara," tidak, mereka menghentikan Ye Junlin dengan tegas. Karena mereka memahami bahwa begitu Ye Junlin mengambil tindakan terhadap Marsekal Tians, dia pasti akan mati. "Tidak ada cara untuk bertahan hidup, Marsekal muda. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Anda dapat menghukum saya sesuka Anda." Saat dia mengatakan ini, pembunuh biasa dengan paksa menarik Ye Junlin pergi. "Marsekal muda, jangan marah." Ye Junlin bersikap tegar sekarang. Yang lain menyarankan, Marsekal Tians mencibir, "Oh, Ye Junlin tidak punya hak untuk membuatku marah sekarang." "Benar, dia hanya seekor semut, bagaimana aku bisa membuatmu marah, Marsekal?" Ketika mereka keluar, rakyat jelata membunuh dewa membujuk, "Tuan, saya tahu mereka salah paham tentang Anda, tetapi ini bukan waktunya untuk berkompetisi, tidak perlu. Selain itu, tidak apa-apa jika saya dikalahkan. Bagaimanapun, itu memang melanggar peraturan industri Kunlun." Baik, Dewa Buisa telah mengatakan ini, dan Ye Junlin tidak lagi ingin mengatakan apapun. "Saudaraku, ramuan untuk meringankan kondisi fisikmu ini awalnya direncanakan untuk dikirimkan kepadamu secara langsung. Ambil saja. Saudari Zukue dan yang lainnya sedang mengembangkan ramuan yang lebih kuat. Ramuan itu akan dikirimkan kepadamu dalam beberapa hari." Zhou Nanian menyerahkan ramuan itu padamu, Ye Junlin. Dia juga menjelaskan mengapa King Long, Qilin dan yang lainnya tidak ada di sini karena mereka berlarian mencari solusi. "Sebenarnya kamu tidak harus bekerja, aku baik-baik saja," kata Ye Junlin tak berdaya. "Saudaraku, tolong berhenti bersikap keras kepala, sekarang saatnya. Mari bekerja sama, jangan khawatir, kami pasti bisa menyelamatkanmu." Ye Junlin tersenyum pahit, dia tahu tidak ada gunanya mengatakan hal lain. "Benar, saya mengetahui bahwa industri Kunlun memiliki basis di utara, nama sandinya adalah Naga Salju. Hentikan semua operasi di pangkalan itu segera, dan jika itu terdaftar sebagai area terlarang, yang terbaik adalah menguncinya, jika tidak, sesuatu akan terjadi," perintah Ye Junlin. Dewa pembunuh Bu Yi dan Zhou Nanian saling memandang dan mengangguk. Ketika keduanya kembali, mereka menceritakan semua ini kepada Marsekal Tians. Marsekal Tians mencibir, "Apakah Anda percaya apa yang dikatakan Ye Junlin? Itu tidak masuk akal, abaikan saja, mari kita lihat apa yang terjadi." Industri Kunlun sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Ye Junlin dari pangkalan Suelong berpikir tidak apa-apa, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa pangkalan ini sebenarnya adalah salah satu pangkalan tempat laboratorium dewa menggali dan menambang energi batu matahari di Daxia. Itu juga satu-satunya pangkalan yang tidak ditemukan pada waktu itu dan masih ada hingga hari ini. Setelah meninggalkan industri Kunlun, Ye Junlin mendapatkan banyak keuntungan. Namun sayang sekali, meskipun organisasi Alkitab diam-diam mengendalikan sepertiga kekuasaan, namun negara adidaya, seperti industri Kunlun, tidak punya kendali atas hal ini. Jika tidak, dia bisa mendapatkan lebih banyak barang. Setelah kembali ke Jiangbei, Li Ziran tampak tenang. Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu,
Apakah kamu tidak mengkhawatirkanku? Guru telah berada di sini dan berkata bahwa kamu baik-baik saja dan akan segera kembali. Li Ziran menjelaskan. Ye Junlin terkejut. Apakah kamu begitu percaya pada tuanmu? Tentu saja, selain keluargaku, yang paling aku percayai adalah tuanku. Kata Li Ziran, aku masih mengatakan hal yang sama, dia berbohong padamu, dia memanfaatkanmu. Tidak mungkin, tuan tidak akan berbohong padaku. Li Ziran segera menggelengkan kepalanya, Ye Junlin tidak lagi memikirkan masalah ini. Karena dia merasakan ada seseorang yang datang dan mendekat ke sini. Masalah akan datang, Ye Junlin berhenti berbicara. Namun Li Ziran terus berdebat dengan Ye Junlin. Percayalah padaku, Tuan. Sama sekali tidak ada masalah. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Jika bukan karena guru, saya mungkin sudah lama mati. Ye Junlin tampak tak berdaya. Dia tidak punya pilihan. Selain berkata, Dewa Kegelapan, apakah dia seorang wanita? Saat Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, dia tercengang. Bagaimana kamu tahu? Li Ziran tampak terkejut dan terkejut. Dia memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Ye Junlin mengatakan banyak hal sebelumnya, tapi dia tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang Ye Junlin mengatakan ini, dia terkejut. Karena Ye Junlin benar-benar tepat sasaran, Dewa Kegelapan adalah seorang wanita. Dia telah melihat wajahnya, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di organisasi Alkitab. Ini adalah rahasia di antara rahasia. Bagaimana Ye Junlin tahu? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Ye Junlin tersenyum. Tidak, tidak. Bagaimana kamu tahu dia seorang wanita? Ini rahasia. Secara logika, tidak ada yang tahu. Katakan padaku bagaimana kamu tahu. Li Ziran masih mendesak. Saat ini sekelompok orang muncul di halaman. Orang-orang ini memiliki warna kulit yang berbeda, tetapi Ye Junlin pernah melihat beberapa wajah sebelumnya. Mantan lawan, ada yang dari kerajaan Elang Perang, dan ada yang dari kerajaan Pulau Timur. Mereka benar-benar ditekan oleh Ye Junlin di masa lalu, sampai-sampai mereka tidak berani keluar sama sekali. Namun dalam 3 tahun terakhir, mereka mendapat berbagai peluang dan kekuatan mereka meningkat signifikan. Saya sudah lama ingin menemukan Ye Junlin dan menyiksa serta mempermalukannya. Hari ini, mereka datang dengan tenang, dada-dada. Suara langkah kaki lainnya terdengar, dan sekelompok orang lain datang. Ada ratusan master, Li Ziran, kamu pasti akan mati hari ini. Suara omelan terdengar seperti guntur dari langit. Datang untuk membalaskan dendammu, kedua kelompok orang itu saling memandang dan tertawa. 6 orang kuat di daftar dewa dan 23 orang kuat di daftar dewa semu berkumpul di tempat kecil ini. Ye Junlin serahkan padamu, Li Ziran tinggalkan itu untuk kita. Hahaha, di mata kedua kelompok, Ye Junlin dan Li Ziran sudah menjadi mangsa. Aku tidak tahu apakah kalian semua tahu beritanya. Kali ini daftar dewa baru telah diumumkan, disertai dengan daftar dewa semu, dengan total 10.000 orang di daftar. Ye Junlin juga ada di sana. He berada di peringkat 8.765. Ah, aku benar-benar tidak tahu, tapi peringkat ini oke. Ye Junlin juga berada di peringkat tengah, setidaknya dia termasuk di antara 10.000 orang kuat teratas. Berdasarkan pengalaman Ye Junlin selama 3 tahun, dia menduduki peringkat pada posisi ini setelah banyak penguatan. Jadi berbagai organisasi benar-benar melebih-lebihkan kekuatan Ye Junlin. Daftar, bisakah mengalahkannya? Hahaha. Bisakah aku, yang berada di peringkat lebih dari 900 di daftar dewa, mencobanya? Li Ziran panik ketika dia melihat 2 gelombang master datang. Dia bertindak secara tidak sadar, tetapi dia baru saja menjadi lumpuh. Dia telah menggunakan banyak metode ekstrim dan dia belum pulih. Tindakan tersebut justru merugikan dirinya sendiri. Hahaha, melihat ini, semua orang tertawa. Hanya kamu yang tersisa, Ye Junlin. Mari kita pelajari kekuatan seperti apa Raja 3 tahun lalu. Semua orang sangat ingin mencoba dan menggunakan Ye Junlin sebagai landasan.
Saya ingin menggunakan dia untuk menjadi terkenal. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa memilih siapa yang akan melawan Ye Junlin. Karena semua orang ingin pergi, ayo bersama. Ye Junlin mengangkat jarinya. Dia juga menoleh untuk melihat Li Ziran dan berkata, "Tidakkah kamu bertanya padaku bagaimana aku tahu tuanmu adalah seorang wanita? Karena aku melihat wajah aslinya, dan aku memukulinya sampai mati." Ye Junlin hendak menunjukkan aslinya kekuatan. "Pergi, hancurkan dia dulu." Semua orang kuat marah. Dia bertekad untuk memberitahu Ye Junlin betapa menakutkannya orang-orang berkuasa di daftar dewa sekarang. Beraninya seseorang yang berperingkat lebih dari 8.000 kali dalam daftar dewa semu begitu sombong. Peringkatnya masih dilebih-lebihkan, pada dasarnya, dia ada dalam daftar 10.000 dewa semu. Bagaimana dia bisa bertarung dengan mereka? Sungguh konyol. Boom, boom, ketika 6 orang kuat di daftar dewa dan lebih dari 20 orang kuat di daftar dewa kuasi mengambil tindakan, itu sangat menggemparkan. Pernahkah kamu melihatnya? Ye Junlin, ini adalah orang terkuat di daftar dewa. Semua orang mencibir. Ye Junlin berdiri diam, seolah dia tertegun. Menurut pendapat semua orang, Ye Junlin melihat kekuatan para dewa modern, menyadari celahnya sendiri, dan segera menutup diri. Dingin, mantan musuh Ye Junlin benar-benar tertawa. Akhirnya, Ye Junlin mengetahui perbedaan antara dia dan akhirnya melihat ekspresi tercengangnya. Dia tidak lagi sombong, dia autis. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa di mata Ye Junlin, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semut. Peringkat pertama dalam daftar dewa, dia bisa dibunuh dengan mudah. Terlebih lagi, ada lebih dari 900 orang di daftar dewa. Tepat ketika Ye Junlin hendak mengambil tindakan, terdengar suara omelan, "Kamu berani menyentuh tuanku, bunuh tanpa ampun." Xiao Feng muncul, pukulan keluar, gelombang kejut datang dengan sangat dahsyat. Langsung hajar lebih dari 30 orang yang mengambil tindakan. Puff, puff, bahkan lebih dari 900 orang kuat di daftar dewa tidak tahan, dan mereka semua muntah darah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, itu Xiao Feng. Orang kuat ke-45 dalam daftar dewa, salah satu makhluk terbaik di dunia. Orang-orang ini sekilas mengenali Xiao Feng. Ketakutan muncul di setiap wajah, itu adalah ketakutan yang mendalam dan ketakutan dari lubuk jiwa yang terdalam. Siapa orang paling menakutkan di era ini? Orang kuat di daftar dewa. Semakin tinggi rankingnya, semakin menakutkan. Xiao Feng adalah salah satunya. Tuan Xiao Feng, kami salah, kami dibutakan. Semua orang berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Jangan berani bicara terlalu banyak. Xiao Feng tampak bangga, menikmati kesenangan yang dibawa oleh kekuatan dan status semacam ini. Faktanya, sekarang bukan gilirannya untuk mengambil tindakan. Selama dia menunjukkan wajahnya, lawannya akan ketakutan dan berlutut memohon ampun. Di mana dia perlu mengambil tindakan secara pribadi. Setelah mendapat status seperti itu, Xiao Feng segera menatap Ye Junlin. Ini seperti seorang junior yang memamerkan prestasinya kepada orang yang lebih tua, berharap mendapat pujian. "Tuan, apakah saya baik-baik saja sekarang?" Xiao Feng bertanya sambil tersenyum. Ye Junlin mengangguk, "Ya, guru berbeda dari sebelumnya, daftar dewa dan dewa semu saat ini sangat berwibawa. Sejauh ini belum ada kesalahan sedikit pun terhadap orang-orang kuat dalam daftar. Semua peringkatnya nyata, tidak ada yang palsu, dan terbuka untuk seluruh dunia. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun sekarang, aku hanya perlu mengungkapkan identitasku di daftar dewa, semua orang akan menyerah kepada aku segera." Xiao Feng menjelaskan, artinya sangat sederhana. Selama dia menunjukkan wajahnya, semua orang di dunia harus membuka jalan untuknya. Iya, Tuan Xiao Feng benar, memang benar, kami takut ketika melihat Tuan Xiao Feng, beraninya kami mengambil tindakan. Itu, harta sebagai kompensasi, saya hanya meminta Anda untuk mengampuni hidup kami. Xiao Feng menikmati sanjungan yang diberikan status ini.
Sungguh memuaskan bisa mendapatkan efek seperti ini di depan guru. Setelah era baru tiba, dia ingin memberitahu Ye Junlin sepanjang waktu, "Guru, saya lebih baik dari tuan saya." Sekarang akhirnya ada peluang. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Siapa yang menindas tuanku? Mencari kematian. Pria kuat lainnya datang. Ini adalah Yuan Hanwen dari yang ke-127 dalam daftar dewa. Zhai Xiaokong dari yang ke-188 dalam daftar dewa. Ini adalah yang ke-287 dalam daftar dewa, daftar ilahi. Ini adalah yang ke-605 dalam daftar ilahi, ke-14. Murid-murid Ye Junlin tiba satu demi satu. Orang-orang yang datang untuk mempermalukan Ye Junlin dan Li Ziran ketakutan. Apakah murid-murid Ye Junlin begitu menakutkan saat itu? Orang paling berkuasa di daftar dewa per kapita. Hampir semua murid berada di urutan teratas daftar dewa atau daftar kuasi dewa. Sejujurnya, dilihat dari hasil saat ini, Ye Junlin telah mendapat pujian. Tapi Ye Junlin tidak senang. Apa fungsinya? Ini hanya perbaikan cepat. Yang terpenting adalah saudara laki-laki dan murid Ye Junlin bekerja keras dan serius dengan pekerjaannya. Tidak pernah ada keraguan mengenai hal-hal seperti kultivasi, dan Anda harus melakukannya dengan sepenuh hati. Tapi ini akan menyebabkan tertipu. Tentu saja hasil yang cepat seperti latihan dan ramuanlah yang meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Namun mudah bagi mereka untuk salah mengira bahwa itu adalah hasil kerja keras mereka. Jadi mereka tidak akan meragukannya. Anggap saja itu sebagai usaha Anda sendiri. Masih ada kita, suara-suara datang satu demi satu. Qilin, Qinglong dan yang lainnya muncul satu persatu. Dan Dewa Pedang Jahat dan yang lainnya, hari ini adalah hari yang mereka sepakati. Mari kita periksa bersama-sama kondisi fisik Ye Junlin saat ini, lalu rangkum metodenya dan seterusnya. Qilin nomor 39 dalam daftar dewa. Harimau Putih nomor 43 dalam daftar dewa. Kemunculan orang-orang ini semakin membuat takut semua orang. Orang-orang yang muncul kali ini semuanya adalah orang-orang kuat di daftar dewa, dan mereka semua berperingkat tinggi. Setidaknya 1 dari 500 teratas di daftar depan. Takut, mengerikan, awalnya mengira di era ini, Ye Junlin telah ditinggalkan. Tapi bagaimana Anda bisa membayangkan kelompok orang ini akan begitu melindungi Ye Junlin? Dengan mereka di sini, siapa yang berani menyentuh Ye Junlin lagi? Mengerikan, sangat buruk, orang-orang ini berlutut di tanah, menggigil, dan kencing ketakutan. Xiao Feng sangat takut hingga dia buang air kecil. Ada begitu banyak orang kuat di daftar dewa sehingga jiwa mereka sangat ketakutan. Keluar, siapapun yang berani datang dan menyentuh tuanku lagi akan dibunuh tanpa ampun. Aku, Xiao Feng, akan membunuhnya jika dia dikejar sampai ke ujung bumi, dan kita, orang-orang kuat dalam daftar Dewa Agung menyatakan pendirian mereka, dan orang-orang ketakutan. Semua orang sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana dan tidak pernah berani datang lagi. Li Ziran berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, "Untungnya kamu ada di sini, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya." Denganku di sini, bahaya apa yang bisa terjadi? Ye Junlin berkata dengan nada menghina, dia siap mengambil tindakan. Alhasil, semua saudara magang datang, terganggu lagi. Tidakkah kamu tahu bahwa ada 6 orang kuat di daftar dewa sekarang? Bisakah kamu menghadapinya? Li Ziran memelototi Ye Junlin, "Tuan, Anda tidak bisa mengatakan itu, Tuan masih sangat kuat." Xiao Feng menoleh ke arah Ye Junlin dan berkata, "Setelah daftar dewa baru dirilis, Tuan, saya melihat bahwa Anda juga ada dalam daftar, di sana ada lebih dari 8.000 orang dalam daftar kuasi dewa." Yang lain berkata satu demi satu, "Ya, ini sudah peringkat yang bagus, ini sudah di atas level rata-rata." Qilin dan yang lainnya segera menyela. "Apa yang kamu bicarakan, bagi bos? Itu hanya daftar dewa semu. Apakah lebih dari 8.000 bagus? Kamu terlalu kecil, bos, bahkan jika bos berada di peringkat ini sekarang, segera dia akan maju selangkah demi selangkah." Xiao Feng memandang Ye Junlin dan berkata, "Tuan,
Saya yakin Anda akan beradaptasi dengan era ini dengan cepat, kekuatan Anda juga akan meningkat secara bertahap. Saya harap Anda dapat melewati ambang daftar Dewa Semu dan masuk ke daftar Dewa sesegera mungkin. Kilin dan yang lainnya berkata, ya, benar. Dengan kualifikasi bos, jika Anda mendapatkan dengan sumber daya yang baik, kekuatan dapat ditingkatkan dengan sangat cepat. Bukan tidak mungkin untuk melampaui kami. Ye Junlin. Bergetar kepalanya, tidak, saya tidak perlu masuk dalam daftar dewa omong kosong, tidak ada gunanya jika saya ada dalam daftar dewa kota dewa. Kegelapan berada di peringkat pertama dalam daftar dewa. Dia dengan mudah dibunuh. Apakah ayam lemas seperti ini layak untuk dimasukkan dalam daftar? Berhenti bicara, ayo kita periksa kondisi fisik bosnya ya, saran Suzaku. Segera semua orang mulai memeriksa kondisi fisik Ye Junlin untuk melihat apakah senjata Maya Industries bermasalah. Hah, ada yang tidak beres, bersambung.